Kembali Anda ikuti diskusi terhangat Prime Topik dengan judul Menopang Daya Tahan UMKM yang disiarkan dari Petra Ballroom Dorman Hotel Semarang, Jalan Teuku Umar nomor 27, Jatingaleh, Semarang. Dari apa yang sudah kita bahas di 2 sesi pertama, kira-kira menurut Ibu mana yang paling pas untuk diberlakukan guna menopang daya tahan UMKM Jawa Tengah sekarang ini, Bu? Paling pas ya untuk UMKM itu apa ya? Saya kira memang setelah kita mengetahui permasalahannya ada di lapangan ya, kondisinya susah ya masyarakat kita itu tadi dikatakan udah mantap ya, makan tabungan ya, artinya kekayaannya itu udah semakin hilang gitu. Maka saya kira juga meringankan mereka, misalnya itu adanya bantuan tunai. Cuma permasalahannya ketika bantuan tunai itu diterimakan secara langsung, hari ini dikasihkan besok udah habis. Saya nggak tahu apakah sebaiknya bantuan tunai itu melalui rekening ya, jadi dengan. Tapi kalau nanti masyarakat di desa rekening, nanti juga mengeluh ya. Jadi selama ini memang itu di satu segi, tapi mereka butuh bantuan ya. Mereka butuh bantuan. Dengan bantuan terutama untuk UMKM itu diharapkan terlalu misalnya dapat 600.000 ya, 650.000. Itu kan bisa untuk modal lagi. Jadi ini sangat penting. Kemudian selain itu kalau mereka sudah nggak tahan untuk hidup ya karena sudah habis-habisan ya, itu sembako saya kira juga perlu. Kemudian selain itu juga mendorong semangat mereka, saya kira dari Dinas Koperasi UMKM juga ngadakan apa ya istilahnya, para pelaku UMKM itu diundang melalui tangan panjangnya ya, misalnya kabupaten kota atau kelompok-kelompok ya, misalnya koperasi-koperasi ya. Kebetulan kemarin saya datang ke Kopwan Setara di Kabupaten Klaten. Jadi teman-teman itu rata-rata anggota koperasi itu semua UMKM. Jadi dengan demikian mereka banyak permasalahan. Nah oleh karena itu mereka pengen ya agar supaya ada pendampingan. Ya pendampingan tidak harus dari dinas ya, tetapi dinas bisa menggunakan tangan panjangnya. Jadi misalnya kelompok ya, koperasi dan sebagainya tadi, atau LSM atau mungkin dinas kabupaten kota ya, atau PKK atau yang lain. Jadi itu bisa diajak kerjasama untuk pendampingan. Maka barangkali juga perlu dana untuk pendampingan pada UMKM itu agar supaya mereka bukan hanya kumpulkan butuh minum, butuh makan. Terus kalau perlu ada di spot permodalan. Kemudian pelatihan, misalnya pelatihan mendekatkan para UMKM itu dengan dengan online ya, misalnya ketika mereka sedang tidak punya apa-apa, nggak bisa berproduk atau mungkin bisa produk sedikit tapi nggak punya pasar, maka dengan Lazada misalnya, ini misal aja, dengan Lazada maka mereka bisa gabung ke sana. Ketika nanti ada orang lain yang butuh, maka dia bisa pesan ke tempat yang lain. Jadi melalui jaringan online ini saya kira seperti itu bisa mendorong mereka. Saya kira memang para pelaku UMKM butuh sentuhan-sentuhan ya, butuh sentuhan-sentuhan, baik itu sentuhan secara fisik, jadi permodalan, kemudian makanan ya, bahan baku untuk kebutuhan sehari-hari, juga tadi bahan baku untuk industri, kemudian juga bagaimana jejaring, dan juga bagaimana mereka bisa menumbuhkan pasar melalui pendampingan dari UMKM tadi. Jadi dengan pendampingan itu tadi kan paling enggak mereka diundang berkumpul ketemu ya, meskipun sekarang ini nggak boleh berkumpul ya, tapi akan ada banyak cara. Jadi melalui daring dan sebagainya itu bisa dilakukan, tapi paling enggak mereka mengenal. Ketika mereka mengenal, kemudian mereka melihat, mereka tahu ya, lah sudah tahu maka mereka akan melakukan. Oh cara beronline itu seperti ini, cara berjejaring seperti ini. Oh pengalaman teman lain usahanya bisa tetap bertahan itu seperti ini. Akhirnya mereka yang sudah mulai lemah, mereka mulai bangkit kembali. Adanya pendampingan, ada bantuan termasuk permodalan. Jadi selama ini permodalan menurut teman-teman kemarin, bagaimana kalau permodalan KUR itu tidak hanya dipegang oleh BRI saja atau tidak oleh bank negara saja, tetapi bisa melalui koperasi-koperasi. Jadi bisa melalui koperasi, sehingga dengan demikian anggota koperasi, pelaku UKM itu bisa pinjam ke koperasinya. Toh nanti hasil keuntungannya kan bisa untuk bersama-sama lagi. Lah itu harapan mereka seperti itu, Mas Pras. Baik, ya ini menarik ini, Bu Emma. Dari pihak dinas sendiri apa yang saat ini sedang disiapkan atau
yang sudah dilakukan juga ini untuk ya, jadi memberdayakan UMKM. Menjawab juga tadi yang disampaikan Pak siapa tadi Pak? Pak Firmansyah. Pak Firmansyah itu untuk yang tanggap darurat itu ya, kami sudah melakukan waktu itu program pembelian masker untuk 475 UKM. Sebenarnya yang mendaftar itu ada sekitar 800-an. Tapi 400 sendiri itu duplikasi dengan penerima bantuan yang lain. Jadi kita scrap. Jadi itu kita membeli 2,6 juta masker dari UKM seharga 4.000. Jadi dengan anggaran sekitar 10 miliar. Itu kita beli. Jadi mereka UKM yang fashion ini, fashion jahit dan konveksi, kita beri kegiatan itu. Kemudian yang kedua, ini memang yang tanggap darurat. Kita kedua untuk UKM makanan minuman. UKM makan minuman itu kan yang terutama makan kecil, yang snack. Jadi kan mereka main terdampak soal telur dan sebagainya, sehingga kita beri bantuan gula pasir, telur, minyak dan tepung, atau minyak diganti Blueband. Itu kita kita berikan senilai sekitar hampir 15 miliar untuk sekitar 5.000 lebih UKM. Ini pun sama, yang mendaftar hampir 10.000. Begitu kita kombinkan dengan data yang di Dinas Sosial, ada 6 jenis bantuan sosial, ternyata tinggal 5.000 lebih, tinggal 5.800 yang tidak terkontaminasi bantuan yang lain, sehingga itu yang kita berikan. Ini susahnya saat ini tuh semua rebutan orang untuk menerima bantuan. Dana desa, Kementerian Sosial itu ada 2 jenis bantuan, belum nanti dari provinsi, dari kabupaten, dan masih banyak yang lagi. Nah, ini yang tanggap darurat, Mas. Nah, yang berkaitan dengan data tadi tentang pasar, kami sudah dengan beberapa e-commerce. Jadi ini kami terus bicara dengan ada Tokopedia, Lazada, kemudian Blibli, Shopee, kemudian Gojek, kemudian ada kemarin juga dengan Bukalapak. Kita minta mereka, kita kerjasama, kita minta mereka untuk mentrain atau melatih pendamping kami. Jadi yang dilatih itu bukan UKM-nya dulu, tapi pendamping kami. Kami punya 106 pendamping dilatih. Kalau mau memasarkan di Blibli seperti apa, mau memasarkan di Gojek seperti apa, mau memasarkan di Bukalapak seperti apa. Nah, transfer ilmu pengetahuan ini dari masing-masing e-commerce, nanti kita minta mereka untuk mendampingi UKM. Saya target Agustus nanti masuk 530 UKM untuk masuk ke masing-masing e-commerce yang sudah dilatihkan kemarin. Itu target saya seperti itu. Kenapa? Karena tadi di satu contoh aja rata-rata kenaikan 200% Mas omset UKM yang masuk ke e-commerce. Nah, sehingga ini kami melakukan pendampingan untuk para UKM itu di pasar. Ini kemudian kami juga kerjasama dengan beberapa e-commerce untuk dari 2021 nanti kita siapkan subsidi ongkos kirim bagi UKM yang mulai masuk ke e-commerce. Kalau yang lama nggak usah. Kalau UKM yang baru yang mau masuk e-commerce kita bantu subsidi ongkos kirim. Kenapa? Supaya harganya nggak naik. Jadi kita berikan subsidi ongkos kirimnya. Ini sedang dihitung, mudah-mudahan nanti disetujui Komisi B gitu, karena ini sedang kita siapkan. Jadi ini dengan pasar. Kemudian kami juga menyiapkan pameran online. Kita akan ngajak youtuber yang kelas dunia yang followernya jutaan gitu kan. Kita akan mengajak mereka untuk menjual produk-produk kita. Itu pameran online kita sedang siapkan. Kemudian juga pelatihan dan pendampingan daring. Ternyata diminati, Mas. Yeah. Di masa-masa seperti ini, WA Talk saja itu rata-rata 250 sampai 300 orang pesertanya, Mas. WA Talk. Kemudian nanti belum yang melalui Zoom, Mas, itu peminatnya sangat banyak. Kemudian pendamping kami yang di UKM Center di beberapa pusat usaha terpadu itu rata-rata per hari mendampingi 20 orang lebih UKM yang datang untuk minta pendampingan. Ini terus kita lakukan. Jadi meskipun di era seperti ini ya tetap kita buka pelayanan publik ini. Jadi mereka minta bantuan pendampingan halal, kemudian ada PIRT, macam-macam itu tetap kita layani. Nah, itu yang pemasaran memang kemarin kami juga baru merapatkan dengan BUMN seluruh yang ada di Jawa Tengah kami ajak untuk membantu pemasaran produk UKM ini. Jadi nanti kita dalam kerangkanya adalah pemulihan ekonomi nasional, tapi kita buat pemulihan ekonomi Jawa Tengah. Mulai bulan Juli kita akan paksa, Agustus nanti akan paksa BUMN untuk terlibat aktif dalam pemulihan ekonomi Jawa Tengah. Jadi triwulan 3 harus sudah jalan untuk terutama untuk di pasar ini. Jadi pasar ini harus yang pertama, karena memang main pengakuan BUMN. Anggaran CSR mereka selama ini kebanyakan untuk yang karitatif tadi, sembako, beli APD. Jadi belum ada satupun yang menyentuh ekonomi, sehingga kemarin mereka baru sadar kita perlu ternyata untuk menyentuh ekonomi. Ini nanti minggu depan kami akan diskusi detail tentang rencana aksinya seperti apa. Mudah-mudahan Agustus nanti sudah bisa running untuk pemulihan ekonomi Jawa Tengah, kolaborasi antara pemerintah, kemudian ada BUMN, ada BUMD dan ada koperasi. Nah, untuk koperasi kami memang
tahun ini sebenarnya mau memberikan bantuan tanggap darurat, tapi dengan sifat belanja tidak terduga yang hanya sesaat, itu kita nggak bisa untuk koperasi. Jadi kita baru akan usulkan tahun 2021 ini juga mudah-mudahan disetujui juga oleh Dewan, ini kita akan memberikan subsidi bunga kepada koperasi yang terdampak dan memiliki banyak anggotanya adalah UKM. Itu kami seperti itu. Jadi itu yang sedang kami rancang untuk pendampingan kepada para UKM gitu. Oke, ini menarik ini. Mas Firman, dari apa yang disampaikan Bu Emma, kira-kira langkah-langkah dan rencana-rencana pemerintah ini sudah tepat atau kira-kira masih ada yang perlu ditambah lagi untuk mendorong perekonomian juga menopang daya tahan UMKM ini? Kalau menurut saya ini perencanaannya harus sangat-sangat tersistem ya. Kalau enggak nanti kasih sayang uangnya gitu. Artinya kita kan harus memulihkan perekonomian ini secepat-cepat mungkin daripada kita nanti terpuruk ke jurang yang lebih sulit diselamatkan gitu. Nah, karena UMKM ini yang terbesar memang benar pokok kebijakannya harus menuju ke sana. Jangka pendek pemulihan permintaan gitu tadi udah dilakukan beberapa oleh pemerintah tadi seperti kata Bu Emma tadi. Nah, mungkin nanti ada persoalan lain yang mungkin seiring sejalan, yaitu permodalan misalnya. Tadi udah disebutkan oleh Bu Sri tadi dan Bu Emma juga. Permodalannya bagaimana? Nah, bank sekarang itu hanya kepada yang formal gitu. Ya bisanya sebagian besar hanya kepada yang formal. Kemudian bantuan-bantuan pemerintah disalurkan juga lewat bank. Artinya prasyarat-prasyarat formalitas itu ada gitu. Nah, bagaimana yang non formal yang juga cukup banyak, termasuk yang PHK dan kemudian mau bergerak pasti dia informal dulu kan. Artinya itu harus diperhatikan seperti apa. Nah, permodalan ini nanti kunci mungkin pendek menengah gitu. Nah, ini kalau tidak disistemkan seperti itu, mau bergerak memenuhi permintaan seperti apa, modalnya tidak ada. Nah, kematian ini juga matinya investasi mereka gitu. Karena sekarang beberapa bulan mereka berhenti, uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, sekarang mau balik lagi harus diberikan injeksi gitu. Nah, injeksi inilah yang mungkin harus dipikirkan segera. Selama ini tipe-tipe kita kan modal sendiri. Itu menurut riset kami tahun lalu, kita dengan Bank Jateng gitu, dan ada lembaga lain yang juga support, itu 60% kira-kira modal sendiri oleh UMKM ini. Nah, berarti 40% oleh lembaga-lembaga keuangan itu saya tidak tahu itu termasuk koperasi kelihatannya. Nah, 60% modal sendiri, sekarang 60% ini tidak ada. Nah, kalau permintaannya udah diperbaiki tadi untuk memproduksi masker saja, kita kan butuh inputnya harus diduitin. Nah, pemerintah selain membeli mestinya juga support modalnya, paling tidak pinjaman dulu. Kan tidak apa-apa kalau pinjaman, toh dia permintaannya diadakan. Artinya begitu mereka berproduksi, mereka juga bisa bayar kembali pinjaman tersebut. Tentu saja bunganya kalau bisa 0 gitu. Jadi saya tidak berandai-andai lagi, kecilin bunga, kecil 0 aja gitu. Nah, kenapa? Oh, duit itu kembali kok gitu. Nanti bisa diputar lagi untuk yang lain kalau tidak cukup. Nah, strategi menggandeng BUMN mungkin tepat, tapi menggandeng swasta yang lain belum tentu. Karena kan perusahaan besar juga terengah-engah. Jadi saya agak melihat bahwa kalau misalnya model-model permodalan join seperti ini mungkin turut mati gitu. Jadi binaan-binaan perusahaan-perusahaan besar ini mungkin berhenti. Tadi saya kasih contoh waktu kita ngobrol-ngobrol itu, Nissan aja tutup pabrik, Nissan Motor itu bukan perusahaan yang kecil gitu. Artinya binaan dia semua ikut berhenti dong gitu. Nah, mungkin harus ada alternatif yang lain. Saya sangat setuju karena ini mungkin juga sikap kita soal koperasi. Tadi saya gembira kalau Bu Sri nanti bisa menjaga bahwa kebijakan mengenai koperasi ini berhasil menjadi kebijakan yang formal dan dilakukan oleh Pemda gitu sebagai otoritas kebijakan. Kenapa? Karena nanti kalau secara ekonomi kita hitung-hitungan, ini skala ekonominya kan kecil-kecil ini UMKM ini. Kalau skala ekonomi dia tidak terpenuhi, dia mati lagi nanti. Artinya dia harus diadakan terus permintaannya. Lah, sanggup tidak pemerintah mengadakan itu? Nah, salah satu cara untuk membantu dia, ya tidak harus dengan pemerintah terus yang kasih makan. Saya yakin nanti utangnya tambah banyak. Kenapa? Karena kita diskusi ini kebanyakan di pengeluaran. Di pendapatannya tidak pernah kita diskusikan. Jarang kita diskusikan, ya kan Bu? Contoh aja nih, tanya aja Bu Emma. Beberapa kegiatan di OPD harus mati karena harus dialihkan anggarannya untuk penanganan COVID. Ya, kesehatan, ya ekonomi.
itu dialihkan. Lalu kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan bubar semua. Artinya pembangunan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat berhenti dulu. Yang penting kita selamat dulu kan gitu. Nah itu kalau pendapatannya lancar itu beres juga. Tapi sampai kuartal berapa uang itu masuk? Pajak tidak ada yang bayar. Ya toh? Kan anggaran itu disusun 1 tahun. Pendapatan tahun itu ya dikeluarkan tahun itu. Nah sekarang pendapatannya hampir berhenti juga. Jadi bicara pengeluaran nanti naif lagi nih. Karena kita tidak sanggup terlalu terus-menerus anggaran itulah. Karena itu pemerintah pusat ngutang gitu. Itu kan jawabannya. Entar jangan dibilang saya pro-pro macam-macam ya. Akal sehat saya mengatakan utang, nanti diskusi utangnya berbeda gitu. Nah sekarang utang yang seperti apa? Kalau ndak utang bisa ndak? Ya banyak sih ide-ide yang bagi saya agak utopia gitu. Soal sumber daya itu butuh proses coy. Kan gitu. Nah paling cepat tuh utang Jerman aja 6.000 triliun. Kita baru 1.000. Ya, ini negara maju nih utang segitu banyaknya. Mereka nyelamatkan UMKM juga. Kasih subsidi, malah lebih ngeri lagi subsidinya. Bahkan dikatakan Jerman itu terbaik di dunia, pemerintahnya memperhatikan masyarakatnya. Saya lihat-lihat, loh dari mana dia duitnya nih? Kalau saya bertanya lebih jauh. Artinya kita urus juga, dia pendapatan dia dari mana, bisa kita tiru enggak? Ternyata dia utang. Sampai 6.000 triliun itu kan edan juga kan. Mau sejauh mana? Kita utang kita baru 4.000-an ya kayaknya ya. Tambah ini mungkin nambah. Tapi belum utang satu saatnya mereka loh. Tambah utang yang lain. Tapi utang solusi enggak? Masih ada cara lain enggak? Ada. Apa tuh? Saya rasa koperasi ini cara melibatkan masyarakat. Masyarakat punya uang receh. Itu kalau dikumpulkan kan jadi banyak. UMKM ini suruh bentuk koperasi. Koperasi kan enggak sekedar asosiasi gitu. Asosiasi kan bergerak berbeda dengan koperasi. Koperasi ini milik dan nanti bagi hasil. Artinya ada SHU, ada lain-lain, kemudian bayar bulanannya sama semua anggota gitu. Nanti koperasi ini yang menjual produk-produk UMKM ini. Nah kalau yang jualnya lebih banyak tentu dapat lebih banyak dong. Tapi nanti tetap balik. Nah tadi permodalan juga diurus, input-inputnya juga diurus, bahkan distribusinya bisa diurus oleh koperasi. Bisa enggak kita bentuk itu? Ya dimulai dong gitu. Saya melihatnya koperasi kan sekedar koperasi aja gitu. Nggak mau bergerak menjadi pemain ekonomi yang raksasa gitu loh. Nah sekarang mikir ke sana aja. Nah alternatifnya ekstrim pasar modal. Nah bisa nggak kita cari duit di situ? Saya melihat beberapa bisnismen di Jakarta membentuk semacam pasar-pasar UMKM menghubungkan modal dengan usaha gitu. Itu laris. Loh, ini kan fenomena saya bilang itu. Nah, bisa enggak kita adakan pasar modal? Cina punya pasar modal khusus UMKM di Shanghai. Punya dia. Nah, kita masih mendorong BEI atau ya BEI lah untuk melonggarkan supaya UMKM masuk. Enggak usah ngandalin BEI. Memang dia bekerja di sektor-sektor yang sudah mapan gitu. Nanti turun pula indeks dia gara-gara UMKM kan mikirnya panjang. Buat aja khusus UMKM, bisa enggak gitu. Tapi ini kontra koperasi mungkin ya. Karena secara sistem nanti dia cenderung modalistik gitu. Saya menggunakan istilah ini aja biar enggak nanti dikira macam-macam. Nah, koperasi itu kekeluargaan. Jadi ini mungkin caranya berbeda nih, ekstrim ini. Nah, bisa dikombinasikan ya. Kalau percaya dua-duanya kombinasikan aja. Nah, ini perlu dipikirkan jangka menengah, jangka panjang. Nah, kalau bicara seperti ini bicara agregat ya, Mas. Kalau bicara kenyataannya piye ngurusi satu persatu UMKM itu mikro. Nah kita bisa diskusi itu. Nah catatan saya untuk apa yang sudah dilakukan, saya masuk ke mikro itu permodalan, permintaan tadi bisa. Permintaan tadi cuman pemerintah yang masih bisa. Jadi pemerintah memang harus buang duit nih. Jadi kalau Tokopedia dan lain-lain itu bakar duit, nah pemerintah ini bakar duit untuk rakyatnya sendiri kan. Jadi ada kan dia permintaan, pemerintah yang bisa. Iya dalam jangka pendek memang pemerintah yang punya uang. Nah mungkin BUMN disuruh rugi sebentar lah gitu. Karena dia nanti kan punya fasilitas-fasilitas. Atau bahkan tawarkan aja. Saya bilang kalau pemerintah kesempatan ini memegang perencanaan dan pembangunan ekonomi jadi senternya pemerintah, ini kesempatan nih dalam masa seperti ini. Ya kasih fasilitas perusahaan-perusahaan yang mau turut serta dalam program ini, program membakar duit ini tadi, kasih dia fasilitas biar dia mau turut serta. Nah kalau BUMN wajib ikut kan gitu. Nah saya anjurkan koperasi tadi. Nah secara mikro jangan lupa peta datanya sangat penting. Kenapa? Kebijakan itu biasanya agregat, makro.
satu kebijakan, turunkan suku bunga, orang tidak semuanya butuh suku bunga gitu misalnya, contoh. Nah suku bunga kita juga tidak signifikan amat kan turunnya. Ya sekarang mungkin tidak terlalu berarti, sementara permintaan tidak ada ya modal biar dulu gitu, tidak minjem duit gitu. Yang ada aja direlaksasi bayar rengko, itu bagus, kombinasi-kombinasi yang sangat bagus. Tapi pengamatan secara sifat-sifat perlu. Misalnya gini, ide-ide mengenai digitalisasi kan muncul. Siapa yang bertahan? Best practice-nya kebanyakan UMKM yang bertahan, dia digitalisasinya bagus gitu. Tapi tolong lihat di Jawa Tengah, apakah sifatnya udah seperti itu semua, punya modal dasar yang sama seperti itu. Misalnya UMKM di desa, pertanian, internet aja enggak nyampe gitu misalnya, atau internetnya putus-putus bikin dia gemes. Mending dia jualan pinggir jalan, kan gitu toh. Nah digitalisasi yang saya bicarakan ini enggak hanya pemasaran seperti tadi, pergi ke marketplace seperti Lazada, Tokopedia, saya beli siapa gitu. Kalau yang beli luar negeri, distribusi tidak jalan kan percuma. Berarti dalam jangka pendek domestik lah andalan kita. Nah andalan antar pulau, antar daerah sekarang darat yang paling penting. Jadi kita sudah punya modal dasar yang namanya jalan yang sudah baik. Karena udara udah mahal, laut ya sulit kan. Bawa dikit-dikit mana mau laut. Kalau bawa udara mahal sekali. Sekarang mereka aja rugi kan, mesti jadi mahal. Nah darat. Nah itu kebijakan juga, iya sasaran kebijakan. Nah kalau UMKM ini tidak diperhatiin secara spesifik juga mungkin tidak benar juga ya. Artinya nanti jangan sampai sequence dari kebijakan ini tidak connect satu sama lain. Satu, kedua, data yang kurang bisa mencacatkan apa yang diniatkan oleh perencanaan ini. Jadi saya kira kesana dulu. Nah kembali ke digitalisasi tadi, persoalannya bukan cuma pemasaran, persoalannya juga sistem pembayaran yang digital. Itu yang bertahan tuh yang seperti itu. Terus cara mereka pergudangannya itu udah digital. Cara mereka mengkonekkan supply chain ke penjual-penjual dia itu sudah digital. Itu sangat efisien sekarang. Nah UMKM yang seperti itu adalah UMKM yang bertahan. Apalagi produk dia masih ada permintaan, dia jalan terus. Nah itu informasinya. Bahkan tadi mirip-mirip pasar modal bisa tidak didirikan oleh Pemda? Kenapa tidak kita coba gitu sesuatu yang berbeda? Kalau itu didirikan oleh swasta, ini didirikan oleh pemerintah. Bagaimana ada hubungan antara investor dan pelaku, tapi yang pegang pemerintah. Jaminan duit hilangnya itu tidak ada hampir. Ya dikawal OJK tentu ya. Karena kan yang kayak gini rugi dikit dia tutup, mati pemodalnya, hilang duit gitu. Ini kan sangat berbahaya. Apalagi dia tidak pernah lapor, tapi dia menarik. Tidak pernah lapor OJK maksudnya. Hilang duitnya, mampus investor. Nah tidak ada perkembangan di usaha-usaha yang pada kenyataannya yang berproduksi, tidak ada. Uang modalnya tidak nyampe. Tapi kalau ini dikelola pemerintah bisa. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sudah memiliki perda mengenai CSR. Lah harapan kami perda itu nanti diimplementasikan betul. Kalau perda CSR itu kan ada dari perusahaan-perusahaan melalui forum CSR ya. Itu kan ada anggaran. Itu kan juga sebenarnya bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi kewenangannya kan ada di sana, ada di eksekutif. Jadi kami dari DPRD sudah menyusun perda tentang CSR itu sudah beberapa waktu yang lalu. Cuma implementasinya itu bagaimana? Termasuk tadi permodalan ya, Pak Firman tadi sampaikan, termasuk permodalan bagaimana? Sebenarnya di era Covid ini pemerintah juga sudah ngerangkul MUI melalui Basnas ya, melalui Basnas. Nah, jadi melalui Basnas itu sebenarnya kan cuma kalau Basnas ini kan maaf ya, hanya untuk 8 asnaf. Dan itu harus muslim gitu ya. Nah, tetapi juga salah satu asnafnya adalah untuk fisabilillah. Nah, fisabilillah itu untuk beli APD dan sebagainya bisa, karena mereka yang kerja di rumah sakit sekarang ini angka para medis yang meninggal dunia dibanding dengan orang yang meninggal dunia, ternyata para medis kita itu sangat tinggi, tertinggi barangkali di dunia. Jadi dengan demikian maka para medis kita itu perlu dilindungi. Nah, kalau MUI sudah berupaya sedemikian rupa, jadi fisabilillahnya itu, jadi dari 8 asnaf salah satunya adalah fisabilillah. Fisabilillah itu melalui
pembuatan APD. Maka dari APD itu diharapkan para medis kita itu terlindungi. Solo belum lama dari 25 PPDS saja udah kena ya, putrinya mantan Bupati Pemalang ya, yang periode yang dulu ya, ternyata juga terkena, usianya masih sangat muda. Nah, saya kira memang APD itu penting. Maka MUI juga sudah berupaya untuk itu. Forum CSR saya kira juga perlu dibenahi. Jadi sebenarnya anggaran ada, uang itu ada, cuma bagaimana pengelolaan pengelolaan sistem itu. Jadi taruhlah misalnya CSR, bagaimana CSR itu dikelola dengan baik gitu. Saya kira ada itu, jika dikelola dengan baik nanti bisa untuk permodalan, dan saya kira itu bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat. Itu tambahan saya, Mas. Baik, ini menarik, ini sudah ada perdanya. Berarti kalau tadi Bu Emma bilang memaksa, sangat ini legal ya Bu Emma ya, memaksa BUMN untuk legal ya. Udah ada perdanya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Prime Topic. Diskusi terhangat Prime Topic disiarkan dari Petra Ballroom, Norman Hotel Semarang di Jalan Teuku Umar nomor 27 Jatingaleh Semarang dengan judul Menopang Daya Tahan UMKM. Akan kembali setelah yang berikut ini.